Halo pemirsa, presisi utama kembali hadir untuk Anda selama 1 jam ke depan. Kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polresta Pati berhasil mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Polda Jawa Tengah bersama Forkopimda Kabupaten Sukoharjo membagikan 1.000 pasang sepatu sekolah gratis kepada para pelajar. Polres Kudus menggelar turnamen bulu tangkis Kapolres Kudus Cup 2026 yang mempertemukan anggota Polri dengan insan pers. Di informasi pertama pemirsa, Polresta Pati berhasil mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di area Waduk Tepus, Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Korban diketahui berinisial S, 64 tahun, seorang pedagang asal Kabupaten Pati yang saat itu pergi bersama tersangka, seorang wira swasta warga Kecamatan Kayen, untuk mencari bambu petuk. Saat perjalanan pulang terjadi cekcok terkait biaya operasional yang dipersoalkan oleh tersangka. Perselisihan itu kemudian memicu tindak kekerasan. Korban sempat mendorong tersangka, namun dibalas dengan menarik tangan korban hingga keduanya terjatuh. Setelah memastikan korban tidak bergerak, tersangka kemudian membuang tubuh korban ke dalam waduk tepus dan melarikan diri ke Kalimantan Selatan. Polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 bilah pisau dapur, pakaian milik korban dan tersangka, serta 1 unit sepeda motor. Digunakan tersangka menusuk dan juga menyayat leher korban. Nah, ini pisau dapur. Di pisau ini memang tersangka ini kan bisa dibilang tunawisma, sering berpindah-pindah, jadi pisau ini selalu melekat oleh tersangka. Ini pisau ini dibawa bahkan sampai melarikan diri ke Kalimantan Selatan, dibawa juga dan diletakkan di dalam jok sepeda motor. Atas perbuatannya tersangka dijerat tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Dari Polresta Pati, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Tengah pemirsa, Satres Narkoba Polres Pekalongan mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Kedung Wuni. Seorang pria warga Kecamatan Kajen ditangkap saat diduga hendak mengedarkan sabu dengan berat mencapai 7,29 gram. Kasus tersebut terungkap setelah Satres Narkoba Polres Pekalongan menerima informasi masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan narkotika di wilayah Kedung Wuni. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas melakukan penyelidikan. Saat melakukan pemantauan di lokasi, polisi mencurigai gerak-gerik seorang pemuda yang berada di depan sekolah tersebut. Ketika akan dilakukan pemeriksaan, pria tersebut berusaha melarikan diri sehingga petugas melakukan pengejaran. Pelaku mengaku telah mengambil dan menguasai paket-paket sabu yang diduga akan diedarkan. Selain paket sabu yang dikemas dalam plastik klip transparan, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lain. Saat ini terduga pelaku berikut seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Pekalongan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Dari Polres Pekalongan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Metro Bekasi Kota berhasil mengungkap kasus tindak pidana pengeroyokan yang berujung meninggalnya 1 orang korban meninggal dunia. Sejumlah terduga pelaku masuk dalam daftar pencarian orang. Kejadian pada hari Jumat
tanggal 19 Juni 2026 kira-kira jam 4.30 ini di Jalan Raya Cimuning Mustika Jaya. Jadi korban ada 4 orang, yaitu almarhum saudara DORJ, kemudian juga saudara FPP ini juga meninggal dunia, kemudian juga saudara MTA dan saudara ZR ini juga mengalami luka bacok. Kemudian untuk para pelaku ini ada yang teridentifikasi ada 7 orang, di mana 5 orang berhasil kita amankan dan 2 masih DPO. Jadi untuk pelaku ini ada atas nama saudara KFA, saudara RNAF, saudara TH, saudara FF, RF dan saudara H. Sementara yang DPO saudara ZG dan saudara FG. Awal mula kejadian bahwasanya ini ada 2 kelompok yang berjanjian untuk bertemu bersama, yaitu yang pertama kelompok yang mengatasnamakan Timur Everybody dengan kelompok Gasruk Mentality. Nah, ini janjian ketemu di Jalan Mutiara Gading Timur. Nah, tetapi setelah bertemu ternyata bahwasanya kelompok daripada Gasruk Mentality ini hanya ada kurang lebih hanya 3 kendaraan, sementara kelompok yang lain ini cukup banyak, sehingga kelompok melihat hal tersebut, kelompok Gasruk Mentality ini mereka mencoba melarikan diri, tetapi oleh kelompok satunya ini Timur Everybody ini langsung dikejar. Nah, dikejar, kemudian ada TKP pertama yaitu di Mutiara Gading Timur ini 1 kendaraan ini berhasil ditangkap oleh mereka, dan ini korban sempat diberboncengan, ini 2 orang, kemudian sempat dibacok sehingga luka di jari, tetapi korban sempat melarikan diri. Dan kendaraannya ini kemudian dibawa oleh tersangka saudara KFA. Kemudian saudara KFA ini merupakan residivis dan ini juga pernah melakukan pelaku begal dan kena hukuman 4 tahun. Pemirsa, dalam mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Polri berhasil membongkar jaringan perjudian online berskala internasional yang beroperasi di Indonesia. Pengungkapan ini menegaskan langkah tegas Polri dalam memberantas kejahatan digital. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri merilis pengungkapan kasus perjudian online jaringan internasional pada Jumat 26 Juni 2026. Pengungkapan ini merupakan pengembangan penggeledahan markas judol yang berada di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat pada 9 Mei 2026 lalu. Dari 321 warga negara asing yang diamankan, 287 orang ditetapkan sebagai tersangka, serta 4 warga negara Indonesia yang diduga memfasilitasi operasional jaringan tersebut. Keberhasilan ini berawal dari informasi masyarakat mengenai aktivitas yang mencurigakan dan melibatkan warga negara asing di gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Ya, dari hasil penyelidikan ini dan penindakan di lantai 20 serta 21 gedung tersebut, Barreskrim Polri berhasil mengamankan 322 WNA. Sebanyak 287 WNA dari berbagai negara telah ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Jadi dari 322 tersebut, 287 sudah kita tetapkan menjadi tersangka, antara lain 76 WNA Cina, 3 WNA Laos, 2 WNA Malaysia, 15 WNA Myanmar, 6 WNA Thailand, dan 185 WNA Vietnam. Selain itu, tim Ditipidum Barreskrim Polri turut mengamankan 4 orang warga negara Indonesia
yang memfasilitasi dan terlibat dalam operasional jaringan ini sebanyak 35 WNA lainnya masih dalam proses pendalaman terkait keterlibatannya. Dari pengungkapan ini penyidik menyita ratusan perangkat elektronik, 155 paspor, serta uang tunai dalam rupiah dan mata uang asing dengan total nilai sekitar 8,7 miliar rupiah. Penyelidikan juga mengungkap jaringan ini mengelola lebih dari 145 situs judi online dengan server di luar negeri. Hingga saat ini penyidik masih menelusuri aliran dana, aset hasil kejahatan, keterlibatan pihak lain, serta dugaan tindak pidana pencucian uang untuk mengungkap seluruh jaringan. Tim Barreskrim Polri berhasil menyita ratusan barang bukti elektronik, antara lain 594 unit handphone, 382 laptop, 179 monitor dan komputer, 11 unit Mac Mini serta router dan perangkat digital lainnya. Jaringan internasional ini mengelola lebih dari 145 situs judi online secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Mereka menggunakan server dan hosting yang berada di luar negeri. Berdasarkan analisis digital pada salah satu platform milik tersangka, tercatat total deposit sekitar 13,9 triliun yang saat ini masih dalam pendalaman dari PPATK dan OJK. Tim Dividen Barreskrim Polri telah melaksanakan penyitaan uang tunai dalam bentuk rupiah dan beberapa mata uang asing dengan total nilai jika dirupiahkan lebih kurang 8,7 miliar serta 155 paspor dan ratusan perangkat elektronik. Pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan Polri dalam memberantas perjudian online hingga jaringan internasional. Langkah ini sekaligus mendukung cita Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan ruang digital yang aman, sehat, dan bebas dari praktik perjudian online. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Andi Putra, Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.